Kisah kelam Kiyoshi Okubo, pembunuh berantai yang meresahkan Jepang. Di negeri matahari terbit, tersembunyi kisah kelam yang mengguncang hati banyak orang. Kiyoshi Okubo, nama yang seharusnya tak dikenal. Lahir pada tahun 1935, dia berubah menjadi bayangan terkelam dalam sejarah kriminal Jepang. Dalam rentang waktu singkat, antara Maret hingga Mei tahun 1971, terjadi tragedi yang tak terlupakan. 8 wanita menjadi korban kekejaman yang tak terbayangkan. Diperkaos, lalu kehidupan mereka direnggut tanpa ampun oleh Okubo. Yang lebih mencengangkan, dia bersembunyi di balik nama pena, Tanigawa Ivan. Seolah-olah memisahkan dunianya yang gelap dari karya-karya tulisnya. Penangkapannya membuka banyak pertanyaan tentang kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Bagaimana seseorang bisa memiliki dua sisi yang sangat bertentangan? Kisah Kiyoshi Okubo, pembunuh berantai yang menggemparkan Jepang, adalah pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tak terduga. Oke sob, sebelum kita lanjut, gue ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengeklik video ini. Selamat datang di Kal Project. Bareng gue Fakal di sini. Kali ini gue ingin membahas sederet kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Jepang. Namun bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kal Project. Intro. Kisah tragis Okubo dari intimidasi hingga tindak kejahatan. Dilahirkan di Takasaki, prefektur Gunma, Okubo membawa darah Rusia dari ibunya, setengah Rusia dan setengah Jepang. Kecintaan ibunya tidak pernah luntur, meski Okubo terus bertumbuh dan menghadapi dunia. Perang Pasifik mengubah banyak hal, termasuk cara teman-temannya memandang Okubo. Dia menjadi sasaran intimidasi. Pada tanggal 12 Juli tahun 1955, sebuah tindakan kekerasan mengubah jalannya hidupnya, menyeretnya ke dalam bayang-bayang yang lebih gelap. Hanya beberapa bulan kemudian, ia mencoba lagi untuk melakukan tindak kejahatan serupa, namun gagal. Penangkapan dan hukuman penjara menjadi akibat dari perbuatannya, mengakhiri bab gelap dalam hidupnya hingga 1959. Pembebasannya pada tanggal 15 Desember tahun 1959 menandai awal dari babak baru, namun masa lalunya selalu menghantui. Kisah kelam pelaku kejahatan dari pemerkosaan hingga penjara. Hari itu, awal dari cerita kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Sebuah perjalanan yang diliputi tindakan tidak terpuji. Pada pertengahan tahun 60, ada laki-laki yang mencoba merenggut kebebasan orang lain. Kegagalan pertamanya tidak membuatnya berhenti. Korban yang membuka suara, akhirnya memilih diam. Mungkin karena takut, atau mungkin karena tekanan. Kita tak pernah tahu. Tak lama, dia berpura-pura memulai kehidupan baru. Menikah, membina rumah tangga. Namun, siapa sangka itu hanya topeng. Ketika semua tampak normal, kembali dia beraksi. Ancaman, teror, dan air mata menjadi bagian dari hari-harinya. Akhirnya, keadilan berbicara. Penjara menjadi rumahnya. Namun, pertanyaannya, apakah itu cukup untuk menebus apa yang telah hilang? Bebasnya dari penjara bukanlah akhir. Ini adalah cerita tentang luka yang mungkin tidak pernah sembuh, tentang keadilan yang masih dicari. Misteri pembunuhan berantai dan penangkapan sang predator. Kisah ini berawal di musim semi tahun 1971, ketika ketakutan menyelimuti kota. 8 wanita telah kehilangan nyawa mereka secara misterius. Setiap korban meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab, menciptakan teka-teki gelap yang semakin rumit. Masyarakat pun hidup dalam ketakutan. Lantas, pada tanggal 13 Mei, sebuah kejadian baru menambah misteri. Seorang wanita berusia 21 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saudara laki-lakinya, yang penuh dengan keputusasaan dan harapan, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia mulai mencari, mengikuti setiap petunjuk yang ada. Penelusurannya membawanya kepada Kubo, seorang sosok yang hingga saat itu tidak pernah dicurigai. Misteri mulai terungkap. Dengan bukti yang ditemukan, polisi segera bertindak. Pada tanggal 14 Mei 1971, Kubo pun ditangkap, membawa lega bagi banyak orang.
Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa keberanian dan ketekunan dalam mencari kebenaran bisa membawa keadilan bagi mereka yang terhilang. Hukuman mati Kubo, kisah akhir seorang terpidana di Maebashi. Ada kisah kelam yang terukir di pengadilan distrik Maebashi, menggugah ingatan akan keadilan yang tegas namun tragis. Pada tanggal 22 Februari 1973, seorang individu bernama Kubo dijatuhi hukuman mati, sebuah keputusan yang membangkitkan berbagai reaksi. Metode hukuman yang ditetapkan adalah dengan cara digantung, sebuah akhir yang menyisakan pertanyaan tentang kemanusiaan dan keadilan. Kubo, dengan keteguhan hati atau mungkin keputusasaan, tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut, menerima nasibnya dengan tangan terikat. Tahun-tahun berlalu, hingga tiba hari eksekusi pada tanggal 22 Januari 1976, sebuah hari yang tercatat dalam lembaran sejarah hukum. Kabar yang beredar menyebutkan, pada hari itu, Kubo tidak mampu berdiri, gambaran fisik yang mencerminkan bobot hukuman yang dihadapinya. Kisah ini, sementara meninggalkan kita dengan renungan tentang sistem peradilan, juga mengingatkan pada nilai kehidupan dan pentingnya penebusan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, jangan lupa berinteraksi. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kali ini kita telah berbagi cerita yang menarik. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil pelajaran darinya. Tulis pendapat kalian tentang cerita hari ini. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan ragu untuk share video ini kepada teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka juga tertarik. Dan tentu saja, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.